Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu sepenuhnya berdaulat atas kami. Dan berdaulat penuh, menawan khususnya lidah bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, dan seluruh hidup hamba-Mu. Dan juga semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang bisa dijangkau oleh siaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan, umat Tuhan katakan, amin, amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, saudara, saya masih tetap bicara tentang jemaat anak sulung. Ini nggak habis-habis dibahas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemarin kita sudah sama-sama dengar bagaimana berkat-berkat sulung itu akan ada dan diterima oleh setiap anak-anak sulung. Ya, dan berkat sulung itulah yang membedakan saya dan saudara dengan seluruh dunia ini. Berkat sulung itulah yang membuat saya dan saudara tampil beda. Karena berkat sulung itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-28, saudara, dikatakan embun yang dari langit. Ini bicara tentang ya hidup kita yang terus disegarkan oleh Tuhan. Nggak peduli keadaannya seperti apa. Tidak peduli, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, situasi seperti apa. Tetapi saya dan saudara selalu Tuhan akan bawa ke padang yang berumput hijau dan ke tempat air yang tenang. Kita akan selalu mengalami ya embun sorgawi, kesejukan, sesuatu yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh saya dan saudara. Tidak, sekali lagi, tidak peduli dalam kondisi dan keadaan seperti apa yang sedang kita hadapi. Itu berkat sulung. Nah, itu yang membedakan saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita mau dijadikan oleh firman, supaya pada tingkat tertentu kita semua menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Dan ketika kita mengalami penebusan domba Paskah, sehingga kita disebut sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba, itu di dalam Wahyu pasal yang ke-14 di dalam ayatnya yang ke-4. Dan saudara, selanjutnya berkat sulung itu dikatakan adalah tanah gemuk di bumi. Ini bicara tentang kesuburan. Ya. Saudara, kemarin saya sudah sampaikan bahwa tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan karena dosa Adam. Ya, dan kekasih Tuhan, begitu kita sebagai jemaat anak sulung dan diberkati dengan berkat sulung, maka tanah di mana kita berpijak akan menjadi tanah gemuk, artinya subur. Tempat pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang subur, nggak ada yang mandul, saudaraku. Ya, jadi gereja kita akan menjadi gereja yang subur, subur dengan kebenaran, subur dengan hadirat Allah, subur dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan subur juga dengan jiwa-jiwa yang didewasakan. Ini berkat sulung. Jadi kalau kita mau jadi gereja yang sulung, mau menjadi anak-anak Tuhan yang sulung, Tuhan akan tempatkan saya dan saudara di tanah yang gemuk. Tanah-tanah yang gemuk. Kemanapun kita pergi, walaupun itu tadinya daerah yang terkutuk, walaupun dunia ini sedang dikutuk, tetapi selama saudara dan saya tetap punya predikat sebagai jemaat anak sulung, sebagai korban-korban sulung bagi Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanah gemuk itu akan kita pijak selama kita di bumi ini. Dahsyat ya. Lalu dikatakan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Dahsyat ya. Ini yang bedakan saya dan saudara ya dari dunia ini. Berkat sulung itu.
Sehingga hidup kita jadi berkat. Kita bisa jadi berkat dimanapun, kemanapun, saat kapanpun, dan kepada siapapun. Hebat ya, hebat. Hebat sekali saudaraku. Nah ini sedikit mohon maaf untuk semua yang ikut streaming kemarin. Kalau siarannya terganggu, tapi kalau hari ini sudah tidak lagi, udah keren. Ya, kita sudah persiapkan lagi yang terbaik, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Iya, dan saudara ini sedikit, makanya saya review sedikit apa yang saya sudah bagikan kemarin. Jadi, mengapa kita harus menjadi jemaat sulung, bangkit menjadi gereja sulung. Nah, gereja sulung itu adalah gereja yang tinggal di tempat yang Tuhan sediakan. Keren ini. Dalam ini ya saudaraku. Ya, kalau di hari-hari yang lalu, ya ini review sedikit ya. Ya, tempat yang Tuhan sediakan itu adalah tempat di mana Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Dan tempat Tuhan memelihara kita itu adalah tempat penggembalaan. Dan tempat penggembalaan itu adalah tempat di mana kita menerima makanan atau firman penggembalaan. Firman penggembalaan itulah firman yang membawa kita ke hati Tuhan. Firman yang mendewasakan rohani kita. Firman yang membawa kita tinggal di Sion. Sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan. Kita mengerti pikiran Tuhan. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sehati dengan Tuhan. Sepikiran dengan Tuhan. Wah, ini targetnya. Ini destininya. Jadi hidup kita ini harus menjadi hidup yang sehati, sepikir dengan Tuhan. Jangan lagi hidup sehati, sepikir dengan nenek moyangnya, saudaraku. Tapi hidup sehati, sepikir dengan Tuhan. Dalam itu, saudaraku. Dan itu memang ngomongnya gampang, tapi prakteknya itu, saudaraku, kita jungkir balik, saudara. Ya, untuk sehati sepikir dengan Tuhan, tidak mungkin tanpa kehadiran rohnya di dalam kita. Kalau dalam minggu-minggu yang lalu, saya sudah sampaikan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun yang mengerti apa yang terkandung di dalam hatinya, selain daripada roh manusia itu sendiri. Demikian pula tidak akan ada yang tahu apa yang ada di hati Tuhan, selain daripada roh Tuhan sendiri. Itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, mulai dari ayat yang ke-10, saudaraku. Baca saudara di sana. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita dibawa ke hati Tuhan. Dan hati Tuhan, isi hati Tuhan itu adalah firman-Nya. Jadi mengerti firman itu adalah, itu lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus. Lewat pengurapan yang kita terima. Sehingga kita belajar dari pengurapan itu. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Itu sebabnya kita belajar dari pengurapan itu. Jangan dari orang lain. Artinya apa? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bukan berarti nggak bisa belajar mendengar pendeta khotbah. Bukan berarti itu maksudnya. Tapi tetap saudaraku, mau siapapun yang kita dengar, mau buku apapun yang kita baca, harus tetap berada dalam pengurapan. Sebab kalau tidak di dalam pengurapan, maka apa yang kita dengar itu hanya sebatas pengetahuan. Itu nggak akan pernah bisa jadi rema bagi kita. Itu nggak akan pernah firman itu jadi hidup. Dia hanya sebatas logos, saudaraku. Sehingga ketika firman itu tidak rema, maka firman itu nggak jadi iman. Ketika firman yang kita dengar tidak rema, tidak hidup, itu nggak akan pernah jadi iman. Melainkan hanya sebatas pengetahuan. Itu sebabnya saya dan saudara mendengar firman pun perlu diurapi. Bukan cuma yang memberitakan firman yang diurapi, tetapi yang mendengar firman pun juga harus diurapi. Supaya apa? Dapat menangkap firman itu dalam pengurapan.
Sehingga firman itu jadi hidup, masuk dalam hatinya, juga masuk di dalam jiwanya. Terukir di loh hati dan jiwanya. Sehingga firman itu jadi iman. Dan saya mau beritahu, kalau firman itu sudah jadi iman, maka kita akan jadi anak Tuhan yang memiliki iman yang mengalahkan dunia. Dan dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20-21, firman Tuhan berkata, kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi. Itu adalah biji yang paling kecil. Menurut Matius pasal 13 ayat 31-32. Bahwa biji sesawi adalah jenis biji yang paling kecil dari segala biji-bijian. Jadi ini hebatnya. Kalau firman yang kita tangkap, yang kita baca, yang kita dengar, ya, yang kita pelajari itu jadi hidup. Rema itu langsung berubah jadi iman. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan iman, yang membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Dalam ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau dorong kita semua agar kita terus bangkit dan kembali, saudaraku, kepada kasih mula-mula, dan kita terus terbuka untuk menerima firman pengajaran yang mendewasakan rohani kita. Firman pengajaran yang membawa saya dan saudara untuk terus dapat memahami dan mengerti hati dan pikiran Tuhan. Sekali lagi, hati dan pikiran Tuhan itu adalah firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, memahami hati pikiran Tuhan, kita akan dibawa untuk semakin mengerti lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dalam, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dengan didewasakan secara rohani, maka saya dan saudara akan disebut sebagai jemaat anak sulung. Kita semua akan disebut sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan diberkati dengan berkat sulung. Dan bukan hanya kita menerima embun yang dari langit, bukan hanya tinggal di tanah-tanah gemuk di bumi, juga bukan hanya menerima anggur, gandum dan anggur yang berlimpah. Berbicara gandum ini bicara kebenaran, firman, saudaraku. Ya, anggur ini bicara tentang kesukaan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Makanya orang-orang yang penuh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-13, saudara, disindir oleh orang-orang yang menyaksikan ketika rasul-rasul itu semua mengalami kepenuhan roh, lalu mereka berkata mereka mabuk oleh anggur. Oke, kembali saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan ya, bagaimana agar saya dan saudara sungguh-sungguh hidup sebagai jemaat anak sulung. Ini kembali masih menjadi penekanan kita pada renungan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih terambil dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8, ya. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-6 dan 7. Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dengan demikian mentahirkan dirinya. Kenapa mereka diambil? Untuk apa mereka diambil? Ayat 18 dikatakan, maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Jadi syarat
daripada anak sulung itu, syarat menjadi gereja yang sulung itu adalah, sekali lagi saudaraku, pertama ditahirkan ya dengan air pemercikan penghapus dosa, dan yang kedua mencukur seluruh tubuhnya. Ini kita sudah bahas, saudaraku, yang kaitannya dengan Esau. Lalu yang ketiga, saudaraku, kita akan tekankan dulu hari ini, fokus kepada poin ketiga, yaitu mencuci pakaiannya, dengan demikian mentahirkan dirinya. Jadi jemaat anak sulung itu adalah gereja yang tahir. Adalah umat Tuhan yang tahir. Tahir bukan menurut manusia. Tahir menurut firman. Nah, jemaat yang tahir atau gereja yang tahir, yang menjadi syarat anak sulung, yang menjadi syarat jemaat sulung, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mereka yang mencuci pakaiannya. Kenapa pakaian ini harus dicuci? Kita akan lebih lagi lihat. Buka di dalam kitab Yudas 1 ayat 22. Kitab Yudas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi bicara pakaian di sini, bicara tentang keinginan dosa. Kenapa pakaian harus dicuci? Karena cemar. Berarti ini bicara tentang perbuatan-perbuatan dosa. Itu sebabnya sebagai anak sulung syaratnya kita harus mencuci pakaian. Artinya keinginan-keinginan dosa kita itu harus kita matikan. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan menyangkal dirinya, ia tidak layak mengikut aku. Sekali lagi, barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, ia tidak layak mengikut aku. Jadi menyangkal diri, memikul salib, itu sama dengan mematikan keinginan-keinginan dosa, atau sama dengan mencuci pakaian. Saudara, kenapa pakaian harus dicuci? Ini penting. Dalam Zakaria, kitab Zakaria pasal 3. Zakaria pasal 3, saudara. Kita mulai dari ayat yang pertama. Penglihatan keempat, imam besar Yosua. Dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini imam besar loh. Kalau imam besar, istilah perjanjian lama, kalau istilah sekarang ini, saudaraku, ketua sinode ini. Ya, pimpinan puncak dari sebuah gereja. Atau bukan hanya dari denominasi ya tertentu, tetapi ini puncak dari seluruh denominasi. Oleh istilahnya nih imam besar, saudara. Tetapi dikatakan ketika dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan, iblis mendakwa dia. Kenapa dia didakwa? Ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Ayat yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian kotor. Wow. Jadi mengapa pakaian seorang anak sulung itu harus dicuci? Karena ternyata, saudaraku, kalau tidak dicuci, menurut kitab Zakaria ini jelas, itu akan memberi kesempatan kepada iblis. Walaupun kita ada di hadapan Tuhan, kita akan terdakwa.
Artinya kita tidak mengalami kemerdekaan roh. Kita tidak mengalami kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Jadi jemaat anak sulung itu adalah jemaat atau gereja umat Tuhan yang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka menyembah Tuhan. Merdeka berdoa. Dan juga mereka merdeka, saudaraku, masuk ke hadirat Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan, berapa banyak hamba-hamba Tuhan merasa terdakwa ketika ada di hadapan Tuhan. Nggak ada sukacita. Saya bisa bayangkan, walaupun Yosua seorang imam besar berada di hadapan malaikat Tuhan atau di hadapan Tuhan, tetapi tidak mengalami damai sejahtera. Karena apa? Terdakwa. Berapa banyak umat Tuhan datang ibadah, pelayanan, aktif segala aktivitas rohani, tetapi tidak hidup dalam damai sejahtera. Karena terdakwa. Nggak mungkin orang bisa tenang selama masih terdakwa. Nggak mungkin orang bisa tersenyum selama masih terdakwa. Nggak mungkin dia bisa bebas selama masih terdakwa. Kenapa terdakwa? Karena punya pakaian kotor. Dan orang-orang begini saya yakin gak akan mampu bertahan berlama-lama di hadirat Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak gereja Tuhan, kenapa banyak hamba Tuhan, kenapa banyak anak Tuhan tidak punya waktu untuk berlama-lama di hadirat Tuhan. Kenapa mereka tidak sanggup? Karena terdakwa. Orang kalau lagi dalam sedang proses pengadilan, kalau dia tersangka, terdakwa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau bisa cepat-cepat vonis, dan kalau bisa dibebaskan, tinggalkan itu karena ribet. Karena ribet kan. Gak ada orang betah jadi terdakwa. Di kursi terdakwa. Gak ada. Pasti mereka saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kalau bisa detik itu juga. Keluar dari kursi terdakwa itu. Jadi sekalipun kita ada di hadapan Tuhan. Selama terdakwa. Kita gak akan pernah bisa nikmati Tuhan. Berapa banyak orang ada di tempat ibadah saat berdoa, tapi nggak bisa nikmati Tuhan. Tetapi yang dirasakan adalah tekanan setan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya ketika kita ada di hadapan Tuhan, yang kita nikmati hadiratnya. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, yang kita nikmati cintanya. Yang kita nikmati kehadirannya, yang kita nikmati firman-Nya. Yang kita nikmati pribadinya. Tetapi beda dengan Yosua. Yang dia rasakan justru dakwaan. Itu sebabnya banyak gereja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena tidak membawa kelepasan ini, tidak membawa kemerdekaan ini, sehingga merasa gereja menjadi sebuah persidangan yang mendakwa, membuat orang menjadi tidak nyaman, tidak ketemu Tuhan dengan benar, dan tidak mengalami hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi mengapa kita harus cuci pakaian kita? Dan tadi dalam kitab Yudas jelas bahwa pakaian itu bicara tentang keinginan-keinginan dosa. Keinginan dosa. Makanya saudara dan saya harus terus bertobat. Mematikan semua keinginan-keinginan berdosa kita. Dan saya mau beritahu, keinginan dosa itu seringkali halus sekali. Bahkan ironisnya, kita bisa merasa benar. Inilah liciknya setan.
Bahkan setan mampu menipu banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, ketika mereka bukan hanya mengingini dosa, bahkan sudah melakukan dosa, tetapi merasa dirinya benar. Tuhan tolong kita semua. Makanya di dalam Yeskel pasal 9, mereka yang menerima tanda huruf T, yang juga saya sebut itu istilah meterai. Karena di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1-4 dan juga di Wahyu pasal 9, saudaraku, sama ayat 1-4 juga, bahwa ada orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang diberi tanda sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dan di dalam Yeskel pasalnya yang ke-9, orang-orang yang diberi huruf T itu adalah mereka-mereka yang berkeluh kesah dengan segala perbuatan-perbuatan keji. Orang-orang yang menyadari dirinya selalu harus mencuci pakaiannya, yang tidak merasa dirinya benar, lalu memandang rendah orang lain. Nah, ini sifat Farisi yang kita harus buang, saudara. Yang kita harus lawan. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapannya dengan pakaian putih. Tidak seperti Yosua yang di dalam Zakaria pasalnya yang ke-3, yang akhirnya didakwa iblis walaupun di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-3 dikatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Lalu saudara, mari kita baca selanjutnya. Ayat yang keempat. Yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Jadi bicara pakaian kotor itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kesalahan-kesalahan hidup kita. Sekali lagi, pakaian kotor itu adalah kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita dalam berpikir, kesalahan kita dalam berkata-kata, kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Itu pakaian kotor. Kesalahan kita dalam bertindak, itu pakaian kotor. Kalau tidak selaras dengan Tuhan. Kalau tadi saudaraku, dalam Bilangan pasal 8, Lewi itu diambil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Agar mereka dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Disebut sebagai pengganti semua anak sulung yang ada di Israel. Agar apa, saudaraku? Agar mereka melayani Tuhan di bait Allah, di hadapan Tuhan. Bukankah secara rohani, saya dan saudara, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan di hadapan Tuhan? Bukankah secara rohani, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan? Bukankah Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kita? Jadi karena kita adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kita. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah Lewi secara rohani. Jadi karena kita Lewi secara rohani, maka kita disebut sebagai jemaat sulung. Maka kita disebut sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi karena kita korban sulung, karena kita adalah jemaat sulung, maka diwajibkan kita harus cuci pakaian. Kata cuci pakaian, ini artinya saudaraku, kita harus menjauhkan semua tindakan perbuatan kesalahan-kesalahan kita. Termasuk cara-cara kita beribadah. Makanya dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan takut dan hormat.
Jadi ibadah kita pun sudah harus ikuti cara-caranya Tuhan. Bukan lagi menurut caranya kita. Caranya Tuhan pasti, pertama, Roh Kudus membimbing kita kepada hati Tuhan untuk mengerti caranya Tuhan sesuai dengan hati pikiran Tuhan. Cara Tuhan ya adalah sesuatu yang sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Dan kalau sudah bicara hati pikiran Tuhan, tidak bisa keluar dari firman. Makanya Roh Kudus dan firman, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya pelayanan kita itu harus benar-benar ditata oleh firman. Hidup kita ditata oleh firman. Makanya harus ada pengajaran, kalau tidak saudaraku sembraut. Tidak cukup hanya punya hati yang tulus melayani. Tidak cukup hanya punya hati yang mencintai Tuhan melayani. Daud kurang cinta apa pada Tuhan? Daud kurang tulus apa di hadapan Tuhan? Tetapi dia melayani Tuhan dengan cara yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena di dalam Alkitab dikatakan, Daud memindahkan tabut. Daud memindahkan tabut, saudaraku. Dari rumah Abinadab. Hendak dipindahkan ke Yerusalem dengan caranya dia, bukan caranya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Seorang anak imam, Uza, bernama Uza, tewas di tengah jalan. Jadi ketika saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan itu, hidup kita jalankan menurut cara kita, tidak menurut cara Tuhan. Yang ada adalah bau kematian. Bukan kehidupan. Itulah sebabnya tadi walaupun dia imam besar yang bernama Yosua. Dalam kitab Zakaria pasal 3. Dia menerima dakwaan dari setan walaupun di hadapan Allah. Sekali lagi, walaupun di hadapan Allah. Hidupnya terdakwa. Hanya karena pakaiannya tidak dicuci. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahan daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemarin saya sudah singgung dalam Matius pasal 22, saudara. Ketika raja itu mengadakan perjamuan kawin kepada putranya. Dan undangan semua sudah masuk. Maka dijumpainya di sana ada seorang yang tidak mengenakan pesta. Yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Dan raja itu berkata, ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara dan saya tidak bisa tidak. Harus mencuci pakaiannya. Saudara tidak bisa katakan nanti itu saja. Itu kan bisa saja nanti, Pak. Tidak. Karena jika tidak, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menghadap hadiratnya. Kita nggak akan pernah mengalami yang namanya kelimpahan gandum. Dan kelimpahan anggur. Itu dahsyat ya. Itu dahsyat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu berkat sulung yang saya dan saudara terima. Yang di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-27 tadi. Jadi kita harus mengenakan pakaian pesta. Hidup menurut caranya Tuhan. Bukan lagi hidup menurut cara kita sendiri. Apalagi hidup menurut cara-cara dunia ini. Kalau hidup kita tata, pelayanan kita tata. Sesuai dengan cara-cara dunia ini. Waduh, itu berbahaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin itu sebabnya Tuhan izinkan virus corona ini datang. Sehingga semua ibadah kita dihentikan. Karena Tuhan sudah muak. Seperti yang saya sudah pernah singgung beberapa minggu yang lalu.
dalam kitab Maleakhi pasal pertama ayat yang ke-10. Tuhan berkata, sekiranya ada orang yang menutup pintu rumah Tuhan, sehingga tidak akan ada orang datang beribadah untuk menyalakan api mezbah. Tuhan berkata, aku tidak berkenan dengan korbanmu, aku muak. Ibadah selama ini hanya dilakukan secara tradisi. Ibadah hanya dilakukan secara rutinitas. Mengikuti liturgi yang dibuat oleh manusia. Tuhan muak. Rohnya tidak lagi menjadi pemimpin dalam ibadah itu. Seharusnya rohnya lah yang berkuasa di ibadah itu. Dan kalau kita lihat saudaraku, di dalam kitab Korintus ada syarat-syarat dari pertemuan jemaat. Berbeda sekali dengan pola ibadah kita zaman sekarang. Sangat berbeda saudaraku. Ya, mari coba sebentar kita lihat 1 Korintus, saya nggak salah pasal 14. Ya, dalam ayatnya yang peraturan dalam pertemuan jemaat, ayat 26. Jadi kalau kita lihat pertemuan jemaat ini ibadah kan. Kalau bicara pertemuan jemaat, itu adalah kumpulan jemaat yang sedang berkumpul di satu tempat beribadah seperti layaknya yang kita lakukan setiap hari Minggu. Nah, kalau Alkitab ada peraturannya. Nah, kalau kita lihat dengan prakteknya berbeda sekali, saudara. Nah, kita lihat, saudaraku, dalam ayat yang ke-26. Sekali lagi, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, ini ibadah raya. Mau ibadah raya, mau ibadah PA, mau ibadah praise and worship, mezbah dupa, atau mau ibadah keluarga, saudaraku, atau ibadah cell group, family altar, dan lain sebagainya. Apabila kamu berkumpul, perhatikan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Beda nggak dengan ibadah sekarang? Bahkan ada pendeta yang nggak percaya bahasa roh. Ada yang bilang kalau udah berbahasa roh itu setan. Bahkan ada lagi yang bilang tidak ada lagi mukjizat, tidak ada lagi karunia-karunia roh, nggak penting. Padahal di sini kita lihat pengajaran, penyataan Allah, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bermazmur, pujian, penyembahan, itu semuanya satu paket. Jadi kalau kita lihat sekarang, ada orang-orang pengajaran anti penyataan Allah. Ada orang-orang pengajaran anti karunia Roh Kudus. Gak penting lagi nubuat. Gak penting lagi menafsirkan bahasa roh. Gak ada lagi. Kita gak lihat lagi tuh di gereja akhir-akhir ini. Dan andai kata itu terjadi, maka yang lain akan teriak. Ngeroh-ngeroh. Yes. Yang ngeroh-ngeroh ya kita teriakin. Tapi yang benar bagaimana? Ini syarat, ini peraturan dalam pertemuan jemaat. Pertanyaannya, kenapa ini tidak terjadi lagi di gereja? Jawabannya sederhana. Karena gereja, kepalanya bukan lagi Tuhan. Karena gereja, yang berkuasa di dalam bukan lagi Tuhan, tapi pendeta. Doktrin dari organisasi tertentu. Yang berkuasa pada gereja bukan lagi Roh Kudus, tetapi sudah jadi ketua sinode, ketua wilayah. Tidak perlu lagi kadang-kadang Roh Kudus firman diabaikan. Dan ini bukan hanya di satu denominasi, hampir di seluruh, saudara. Kenapa gereja menjadi miskin dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan?
Kenapa tidak ada lagi penyataan Allah? Kita baca di Kisah Para Rasul, saudaraku. Bagaimana dahsyatnya penyataan Allah diterima oleh Kornelius. Dan penyataan Allah yang sama diterima lagi oleh Petrus. Sehingga lewat penyataan Allah itu terjadilah yang namanya KKR. Hebat ya. Kalau sekarang enggak. KKR ada. Tergantung orderan. Orderannya lain, bukan atas penyataan Allah. Kita nggak hidup lagi menurut cara Tuhan. Wow. Ini kalau kita renungkan, saudaraku ya, yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Pakai berubah. Ayo gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Atau gereja Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berubah. Kembali kepada rohnya. Ibadah kita akan omong kosong semua tanpa rohnya. Tidak peduli setinggi apa pengetahuan teologiamu. Tidak peduli sedalam apa pengajaran mempelaimu. Tapi kalau enggak roh Tuhan yang berkuasa, tidak berada di bawah pengurapan Tuhan, itu semua hanya sebatas pengetahuan. Dan itu enggak akan pernah membuat kita memiliki kelekatan dengan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan itu belum tentu membuat kita dekat sama Tuhan. Apa kurang pengetahuan ahli Taurat dan orang Farisi tentang Tuhan? Yesus saja mereka berani debat karena mereka punya pengetahuan yang cukup untuk mendebat Yesus. Dan bolak-balik mereka mau jebak Yesus dengan pengetahuan mereka. Mereka mengetahui tentang Mesias yang akan datang. Mereka mengetahui tentang Allah yang akan mengutus Mesias. Mereka tahu semua. Pengetahuan soal ibadah yang diajarkan oleh Taurat. Tetapi ketika yang menciptakan ibadah itu datang, menjelma jadi manusia, justru mereka tolak. Ini miris, saudara. Dan saya mau beritahu, ini yang terjadi sekarang banyak dalam pelayanan. Dan mayoritas. Hanya sedikit gereja yang mengalami berjalan dengan Roh Kudus, berjalan dengan Tuhan. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Sekali lagi, hanya sedikit. Gereja yang benar-benar masuk dalam pelayanan sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan, ada keseimbangan antara kehadiran Roh Kudus dan firman Allah yang disingkat-bukakan di sana. Ini, saudara, sekali lagi, karena kita bicara tentang jemaat anak sulung dan korban sulung bagi Allah. Karena kita nggak bisa hidup lagi di zaman sekarang tanpa berkat sulung. Zaman sekarang hidup tanpa berkat sulung, yang ada hanya ratapan, yang ada hanya tangisan, yang ada berita duka dan kematian. Berkat sulunglah yang membuat kita bertahan hari-hari ini. Karena berkat sulung itulah yang membuat kita tetap berada di tempat, di tanah-tanah yang gemuk. Yang selalu disegarkan, disejukkan oleh embun yang dari langit. Dan kita akan menerima gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ini dahsyat ya. Sekali lagi, tanpa berkat sulung, saudara dan saya gak akan sanggup hidup di zaman sekarang.
Kita nggak tahu sampai berapa lama virus corona ini bisa dihentikan. Berapa lama lagi kita dalam kondisi tinggal di rumah seperti ini. Ada banyak sudah kejadian yang kita dengar. Karena istilah di rumah saja, stay at home ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang kelaparan. Sebentar lagi, kita akan melihat orang akan makin berteriak lebih keras lagi. Karena kelaparan. Dan orang gak mau tahu lagi dengan corona. Saya sudah sampaikan, saudaraku, dalam kitab Ratapan pasal yang keempat. Lebih baik mati karena pedang daripada mati karena kelaparan. Lebih baik mati karena pedang. Entah pedang itu bernama corona. Ya, daripada mati karena kelaparan. Karena mati karena kelaparan itu lebih menyakitkan daripada mati karena pedang. Mati karena corona belum tentu lapar, saudara. Ya, tapi kalau mati karena kelaparan, itu siksaannya lebih ngeri-ngeri sedap. Dalam Ratapan pasal 4 ayat yang ke-9. Bahkan karena kelaparan, saudara. Di dalam ayat yang ke-10, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Tak kalah runtuh putri bangsaku. Bayangkan wanita yang lemah lembut. Akhirnya sanggup menyembelih anaknya dan memasaknya untuk jadi makanan. Bayangkan, wanita lemah lembut loh. Kalau wanita ganas, wanita garang, wanita Izebel, ayolah. Iya kan? Ini wanita lemah lembut. Dia sanggup menyembelih anaknya untuk dimasak dan dimakan. Ini karena lapar. Kiranya Tuhan tolong kita. Makanya saya bilang, saudara, hanya berkat sulung yang membuat kita bisa kuat. Kalau tidak dengan berkat sulungnya, kita akan lewat, saudara. Berkat sulunglah yang membawa kita sampai kepada menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Dan kita akan diangkat bersama-sama. Wow. Haleluya. Dahsyat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kepada 1 Korintus pasal 4, syarat pertemuan jemaat. Dalam ayat 27 dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang lain, seorang lain, untuk menafsirkannya. Ini udah nggak ada di gereja, udah nggak ada. Langka sudah langka. Kalau ada, andai kata ada 5.000 gereja atau 10.000 gereja ada di Indonesia ini, kita jalani, saudaraku. Paling hanya 1-2 yang ada manifestasi ini, yang bisa praktek seperti ini. Lalu 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi. Nah, ini ada nabi. Tapi sekarang banyak pendeta hebat bilang gak ada nabi lagi. Heran saya. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Luar biasa. Haleluya. Saudara, sekali lagi, sulit ya kita jumpai model ibadah seperti di dalam 1 Korintus pasal 14 ini. Pertanyaannya, kenapa? Karena Tuhan tidak lagi menyatakan dirinya dengan luber di dalam ibadah itu. Kenapa?
Karena orang-orang yang beribadah itu tidak mengalami kemerdekaan. Sudah banyak doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang mengikat mereka. Sehingga Tuhan tidak bebas berkarya di sana. Ada ajaran-ajaran yang tidak murni lagi. Sehingga Tuhan tidak bebas. Termasuk saudara, pakaian kotor itu juga termasuk doktrin-doktrin palsu yang kita pahami selama ini. Kita harusnya sudah celik mata dengan keadaan ini. Kita mungkin punya pemahaman kekristenan yang keliru. Sehingga kita nggak pernah melihat lagi apa yang semestinya kita alami yang ditulis di Alkitab. Karena udah keliru, makanya kembali sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus kembali tinggal di dalam Roh Kudus-Nya. Dan agar Roh Kudus-Nya yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya jangan ada perpecahan di antara tubuhnya. Luar biasa. Nah itu sebabnya kita perlu sekali lagi saudaraku mencuci pakaian kita. Kembali lagi kepada Zakaria pasal 3 tadi, saudara. Lalu ayat yang kelima. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu ayat yang ke-6, ini keren saudaraku. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Jadi ketika saya dan saudara mencuci pakaian kita, ketika saya dan saudara memperbaiki kesalahan kita, ketika saya dan saudara berubah mematikan semua keinginan-keinginan kita yang berdosa, dan kita belajar mau tunduk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saya sudah sampaikan dalam Galatia pasal 5, 24 dan 25. Siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Dan jika kamu hidup oleh Roh, hendaklah kamu juga memberikan dirimu dipimpin oleh Roh. Dan jika tidak, kita bukan milik Kristus loh. Jadi kalau kita milik Yesus, ini 3 tandanya. Pertama, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Yang kedua, hidup oleh Roh. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh. Kenapa banyak gereja gagal dipimpin oleh Roh? Karena gereja sesungguhnya tidak hidup di dalam Roh. Kenapa gereja tidak hidup dalam Roh? Karena gereja tidak lagi memikul salib dan menyangkal dirinya. Kenapa gereja tidak lagi memikul salib dan menyangkal dirinya? Karena gereja tetap seperti imam besar Yosua di dalam ayat yang kedua dan 3 dalam Zakaria pasal yang ketiga, memakai pakaian kotor. Orang-orang Kristen pakai pakaian kotor, termasuk doktrin yang keliru, itu juga pakaian kotor. Walaupun sepertinya sesuai dengan pola. Bukankah ahli Taurat dan orang Farisi selalu mereka menunjuk kepada yang tertulis ketika berdebat kepada Yesus? Bukankah setan yang mendakwa Yesus ketika berpuasa juga memakai yang tertulis? Hati-hati saudaraku. Seringkali kita merasa benar karena kita masih memakai yang tertulis. Padahal sudah di pihak yang salah. Iblis berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis tentang engkau. Ia akan menyuruh malaikatnya untuk menatang kakimu supaya jangan terantuk kepada batu. Kurang apa saudara? Orang Farisi pun berkata, ada tertulis. Mesias tidak lahir di Nazaret. Memang betul. Mesias tidak lahir di Nazaret. Mesias itu lahir di Betlehem. Tapi mereka nggak tahu kalau ada rahasia di balik semua itu. Memang betul Yesus itu orang Nazaret. Orang taunya dia besar di Nazaret. Orang taunya dia lahir di Nazaret. Itu orang tahu.
Tetapi kenyataannya saudaraku, pada waktu Kaisar Agustus memberi perintah supaya semua orang mendaftarkan dirinya di kampung masing-masing, Maria dan Yusuf pergi ke sana. Saat itulah hari lahiran Maria, dan lahirlah Kristus sampai di kandang domba. Dan habis lahir dibawa lari ke Mesir, lalu dibawa lagi ke Nazaret. Dan itu nggak dipahami oleh si Farisi ini. Seringkali dalam hidup kita juga nggak memahami jalan-jalan Tuhan di hidup seseorang, di gereja seseorang. Kita sudah langsung main vonis pakai ayat. Apalagi kalau udah main vonisnya pakai pola. Menurut pola tabernakel dengan laser yang tajam. Sudah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak hidup dalam roh dan tidak dipimpin oleh roh. Jadi sangat berbahaya kalau kita nggak hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Firman Tuhan bisa kita pakai seperti setan memakai firman mendakwa dan menjebak Tuhan Yesus. Dan bayangkan, kalau sampai kita pakai firman untuk menyerang orang lain. Kalau sampai kita pakai firman untuk menghakimi orang lain. Padahal belum tentu orang itu seperti itu. Itu pakaian kotor. Itu sebabnya nggak ada penyataan Allah. Makanya gereja kebanyakan tidak tinggal di tanah-tanah yang gemuk. Tanah gemuk itu berkat sulung loh. Nggak mungkin kita berkata aku kelimpahan firman. Limpa firman. Tetapi tanahnya nggak gemuk, mandul, omong kosong. Nggak ada ceritanya, saudara. Kalau kita limpah firman, udah pasti karena kita tinggal di tanah gemuk. Kalau kita tinggal di tanah-tanah yang gemuk, itu berarti ada kesuburan di sana. Tidak ada kemandulan. Sekali lagi, tidak ada kemandulan. Jadi kalau gereja kita mandul, tidak mampu melahirkan jiwa-jiwa baru ke dalam kerajaan Allah, jangan banyak bicaralah. Kalau gereja kita mandul, tidak sanggup melahirkan anak-anak rohani yang benar. Saudara, nggak subur. Itu bukan kelimpahan firman. Itu ahli Taurat, orang Farisi. Kiranya Tuhan, kiranya kita rendah hati untuk dipulihkan, saudara. Mumpung lagi keadaan seperti ini. Supaya kita semua kembali ke hati Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, sebagai seorang Lewi, sebagai seorang jemaat anak sulung, sebagai seorang korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba, kita harus cuci pakaian kita. Bertobat dari doktrin-doktrin lama, doktrin-doktrin kaku, yang membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Soalnya nggak bisa, udah firman ini kan Tuhan. Tunggu dulu firman mana. Karena banyak firman, saudaraku. Ada firman Syah kan. Ada teman saya juga firman Sinurat, ada. Iya. Jadi jangan bilang kalau sudah bicara firman itu udah Tuhan hadir di sini. Belum tentu. Kalau Tuhan hadir itu selalu Roh Kudus dan firman itu nyata. Makanya ada kelimpahan gandum dan anggur berlimpah-limpah. Keren ya. Dahsyat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya tadi malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Ada jaminan kepada saya dan saudara. Ketika kita sudah mengganti pakaian kita menjadi pakaian pesta. Kita sudah mencuci pakaian kita. Artinya kita terus mau mengejar yang dari Tuhan. Kita harus terus haus dan lapar akan Tuhan. Jangan merasa sudah mengetahui. Dan jangan merasa sudah cukup.
Tapi coba kita evaluasi diri lagi, coba kita lihat lagi, introspeksi diri lagi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Dan ingin tahu lagi, apa sih yang Tuhan mau. Memberikan banyak waktu kita di kaki Tuhan. Untuk pengen tahu apa yang Tuhan mau, sehingga kita dapat mengikuti geraknya Tuhan. Haleluya. Kita harus dapat mengikuti geraknya Tuhan. Nah, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa pakaian kita, ini harus pertama, ya, harus dari Tuhan sumbernya, jangan kita. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ke-16, mari coba kita lihat sebentar kitab Wahyu pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi bicara tentang pakaian yang kotor ini, bicara tentang hidup yang memalukan. Makanya Tuhan tidak berkenan, dan tidak berkenan atas ibadah itu, tidak berkenan atas hidup orang-orang yang beribadah itu. Ya, makanya ayo berjaga-jaga dan perhatikan pakaian kita. Termasuk, ingat ya, pakaian itu termasuk doktrin yang mengikat kita selama ini, yang membuat kita terhalang, terblok, terkunci, tidak bisa masuk ke hadirat Allah. Dan Adam dan Hawa, begitu mereka menyimpang dari firman Tuhan berkata, lalu mereka tahu kalau diri mereka telanjang. Dan mereka mencoba menutupi ketelanjangannya itu dengan apa? Dengan kulit pohon ara. Nah, itulah manusia. Kulit pohon ara inilah cara manusia untuk mencoba menutupi semua ketelanjangannya. Karena nggak ada lagi Tuhan di hidupnya. Dan termasuk juga kepercayaan-kepercayaan, agama-agama, saudaraku, itu bisa jadi kulit pohon ara. Ibadah-ibadah kita buat menjadi bagaikan kulit pohon ara menutupi ketelanjangan kita. Tapi sesungguhnya kita masih telanjang. Karena nggak dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus sembelih seekor binatang. Lalu dari kulit binatang itu, Tuhan ambil untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Saudaraku, binatang yang disembelih itu adalah gambaran daripada Kristus yang tersembelih di kayu salib. Jadi lewat korban Kristuslah saya dan saudara dapat mengenakan pakaian rohani itu. Pakaian kekristenan itu. Makanya jangan malu, saudaraku, mengaku jadi anak Tuhan. Jangan malu mengaku jadi orang Kristen. Jangan malu bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu sangat ditolak atau tidak disukai oleh orang-orang tersebut. Saudara, ini yang dimaksud dengan jemaat anak sulung. Sekali lagi, hari-hari ini kita butuh berkat sulung. Dan berkat sulung hanya ada pada jemaat anak sulung. Hanya ada pada korban-korban sulung bagi Allah. Dan mereka yang disebut sebagai jemaat anak sulung adalah mereka yang mencuci pakaiannya. Artinya mereka yang memperbaiki kesalahannya, yang sadar akan kesalahannya. Mereka adalah orang-orang yang menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi melakukan kesalahan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berbuat sesuatu yang kotor dan najis. Ini panjang lebar lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali mengoreksi hidup kami hari ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kami tidak akan sanggup menghadapi hari-hari jahat ini tanpa berkat sulung yang Kau curahkan dalam hidup kami. Dan kami mengerti hari ini, berkat sulung itu hanya kami terima ketika kami mengikuti syarat-syarat untuk menjadi jemaat sulung bagi Tuhan. Yaitu hidup yang ditahirkan dengan mengenakan pakaian pesta, berpakaian kebenaran,
berpakaian kekudusan. Tuhan, gantilah pakaian kotor kami. Berikanlah kami pakaian pesta. Kami menyadari Tuhan, kami masih banyak melakukan kesalahan. Bahkan pengertian kami akan kebenaran-Mu banyak yang tercemar. Roti yang beragi, firman yang tercemar, itu yang kami pahami selama ini. Itulah yang membuat kami akhirnya jauh dari Roh-Mu. Sehingga kami tidak mengalami realita-Mu saat kami datang di hadapan-Mu. Tetapi justru dakwaan daripada si jahat. Oleh karena kami datang menghampiri-Mu dengan pakaian kotor. Biarlah kami hari ini menerima anugerah-Mu seperti Imam Besar Yosua. Sehingga pakaian kami yang kotor itu diganti. Hati kami dibersihkan. Hati kami ditahirkan. Jiwa kami ditahirkan. Sekali lagi, kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat menghadapi hari-hari yang jahat ini tanpa berkat sulung-Mu. Dan kami diajar hari ini bahwa berkat sulung-Mu itu adalah tanah yang gemuk, embun yang turun dari langit. Sehingga kami mengalami kelimpahan gandum dan anggur. Ada kelimpahan firman-Mu, ada kelimpahan Roh-Mu. Dan ada kesuburan dalam hidup kami. Subur hal-hal yang rohani. Subur hal-hal yang ilahi di hidup kami. Dan kami tidak lagi memandang rendah kebenaran-Mu, memandang rendah ibadah itu. Kami tidak lagi mengutamakan kebutuhan-kebutuhan lahiriah kami daripada kebutuhan rohani kami. Kalau selama ini hari-hari kami habiskan hanya untuk mencari perkara-perkara yang lahiriah. Tapi Tuhan, dengan keadaan ini Engkau memaksa kami untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni Tuhan, kalau hati kami belum tulus di hadapan-Mu, hati kami belum benar, pikiran kami belum benar di hadapan. Tarik kami lebih lagi. Muliakan nama-Mu Tuhan. Jamah semua pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran dan juga semua yang ikut streaming pada pagi hari ini. Tuhan jamah dan berkati. Hamba-Mu juga Tuhan pulihkan. Hamba-Mu juga Tuhan kenakan pakaian pesta. Kami semua Tuhan butuh pakaian pesta. Agar kami layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat. Engkau datang segera. Tolong kami. Tolong kami. Hancurkan keangkuhan kami. Hancurkan ego kami. Hancurkan kesombongan kami. Lembutkan hati kami. Muliakanlah nama-Mu Tuhan. Jamah kami semua, ulurkan tangan-Mu. Pulihkan roh, jiwa, dan juga dan tubuh kami Tuhan. Sembuhkan semua yang sakit pada pagi hari ini. Dan Tuhan berkati seluruh hidup kami, tubuh kami. Sehingga tubuh kami memiliki imun yang kuat, imunitas yang tangguh di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lenyapkan semua penyakit di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hancurkan kanker dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.